Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan membahas mengenai pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di atmosfer terkontaminasi atau tercemar oleh berbagai zat-zat atau partikel yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran udara. Ada beberapa jenis pencemaran udara yang umum terjadi. Berikut adalah beberapa jenis pencemaran udara yang sering ditemui. Yang pertama, pencemaran gas. Pencemaran gas melibatkan penyebaran gas-gas beracun ke dalam udara. Contohnya, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran partikel. Pencemaran partikel terjadi ketika partikel padat, kecil, seperti debu, asap, dan partikel berbahaya lainnya terhirup oleh udara. Yang ketiga, pencemaran asap. Asap dihasilkan dari pembakaran bahan bakar padat, minyak, gas, dan limbah. Asap ini dapat merusak kualitas udara dan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan serta masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, pencemaran bau. Pencemaran udara juga dapat terjadi akibat penyebaran bau yang tidak sedap dari berbagai sumber seperti limbah industri, pertanian, dan pengolahan limbah. Yang kelima, pencemaran ozon troposferik. Ozon ini menjadi komponen utama polusi udara di perkotaan dan dapat menyebabkan masalah pernapasan serta mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif terjadi akibat pelepasan zat radioaktif ke udara, baik dari kecelakaan nuklir, uji coba senjata nuklir, maupun limbah radioaktif dari industri nuklir. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan menimbulkan asap yang pekat. Selain dapat mencemari udara, asap tersebut juga dapat mengganggu kesehatan seperti sesak nafas. Yang kedua, pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar berupa gas, batu bara, atau minyak bumi akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, partikulat, dan sulfur dioksida yang dapat mencemari udara. Lama-kelamaan zat berbahaya tersebut akan menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan volatile dapat mencemari udara dan merusak lapisan ozon. Yang keempat, pabrik. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong-cerobong asap pabrik mengandung zat polutan yang sangat berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Yang kelima, rumah tangga. Memasak dengan menggunakan kayu bakar, menggunakan AC dan hair dryer, serta mengecat rumah dapat menghasilkan polutan yang sangat mengganggu. Yang keenam, sampah. Timbunan sampah yang membusuk akan mengeluarkan bau busuk, menyengat, dan tidak sedap jika dibiarkan. Bau ini akan mencemari udara. Selanjutnya itu pengendalian pencemaran udara. Karena banyaknya pencemaran udara dari berbagai sumber, sehingga diperlukan upaya dalam pengendaliannya. Nah, pengendalian pencemaran udara sendiri adalah upaya pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Ada beberapa pengendalian pencemaran udara secara umum yang dapat dilakukan di masyarakat. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Transportasi di jalanan merupakan penghasil oksida nitrogen terbesar. Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru. Masalah polutan yang berbahaya dari kendaraan bermotor dapat dirasakan di kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat. Kedua, hemat energi. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkap bahwa banyak masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lainnya yang berbahaya. Ketiga yaitu menggunakan produk yang sustainable atau ramah lingkungan. Negara yang memproduksi barang murah tidak memiliki batasan emisi, sehingga udara kotor yang berasal dari negara mereka juga menjadi udara yang kita gunakan untuk bernafas, sehingga pola konsumsi kita terhadap sesuatu mempengaruhi tingkat polusi secara global. Keempat yaitu menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penentuan para peneliti, pohon menyerap sekitar 850 sampai 2000 ton partikel berbahaya dari udara perkotaan setiap tahunnya. Yang kelima yaitu makan produk lokal dan organik. Industri konvensional merupakan penghasil amonia nitrooksida serta dapat memancarkan metana dengan konsentrasi tinggi dan gas rumah kaca yang kuat. Keenam, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita agar dapat ikut berkontribusi dalam
Pengendalian pencemaran udara. Selain pengendalian pencemaran udara secara umum, pemerintah juga melakukan pengendalian terhadap pencemaran udara. Kewenangan pemerintah terkait pengendalian pencemaran udara berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 antara lain, yang pertama menetapkan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Dua, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan pertanggungjawaban usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan undang-undang. Keempat, menetapkan standar pelayanan minimal. Yang kelima, mengelola informasi lingkungan hidup nasional. Yang keenam, mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup. Yang ketujuh, menerbitkan izin lingkungan. Dan yang kedelapan, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah, ada beberapa dasar kebijakan yang dipedomani. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang kedua, Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan Nomor 7 Tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap. Selanjutnya yaitu beberapa program pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara. Yang pertama yaitu kendaraan wajib uji emisi. Yang kedua, bengkel dan SPBU harus memiliki alat uji emisi. Yang ketiga, mengganti bus berpolusi tinggi. Yang keempat, mesin diesel harus diganti baterai PLN. Yang kelima, perbanyak alat ukur kualitas udara. Yang keenam, menambah ruang terbuka hijau, perencanaan program pembenahan transportasi, sistem ganjil genap, dan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Yang ketujuh, program langit biru untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara. Pengendalian udara di industri. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan industri berdasarkan Kepmen LH nomor 13/Men LH/03/1995 dan Kepmen LH nomor 133 tahun 2004 antara lain adalah: yang pertama, melengkapi industrinya dengan fasilitas untuk pengukuran emisi gas buang. Yang kedua, pemantauan dilakukan terhadap emisi gas buang dan udara ambien. Pengukuran emisi secara terus-menerus dengan menggunakan Continuous Emission Monitoring atau CEM, dan pengukuran emisi secara manual dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Yang ketiga, melaksanakan standar emisi berdasarkan teknologi terbaik yang tersedia. Dampak pencemaran udara bagi lingkungan. Yang pertama, terjadi perubahan komposisi mineral tanah serta menurunkan kualitas air yang disebabkan oleh hujan asam. Yang kedua, pemanasan global yang disebabkan oleh tingginya emisi karbon di atmosfer. Jika terus terakumulasi, maka suhu bumi akan meningkat dan menimbulkan masalah yang lebih serius. Yang ketiga, asap tebal yang menimbulkan polusi udara dan mengganggu penglihatan. Hal ini bisa membuat aktivitas berkendara terganggu dan tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu kecelakaan. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Secara umum, dampak polusi bagi manusia terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya merupakan efek sementara yang akan menghilang jika polutan menghilang atau dengan pengobatan ringan. Contoh dampak jangka pendek antara lain iritasi pada mata dan tenggorokan, sakit kepala dan pusing, sedangkan dampak yang lebih parah antara lain pneumonia dan bronkitis. Dampak jangka panjang biasanya disebabkan oleh paparan polusi udara selama bertahun-tahun dengan dosis yang terlalu besar. Contoh dampak jangka panjang antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, emfisema, hingga gangguan saraf dan organ tubuh lainnya.